Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Muhammad Rifaldi bisa kembali hadir bersama Anda dalam program Anak Takwa. Tepuk tangan dong adik-adik semua. Wah. Nah pemirsa, belajar ini merupakan salah satu kewajiban kita. Baik anak-anak sampai yang dewasa. Bahkan hadis Nabi mengatakan belajar itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Namun terkadang kita tidak memahami konsep belajar yang baik dan benar. Apalagi untuk belajar agama. Dalam agama itu kita disuruh diseimbangkan antara dunia dan akhirat. Sebelum kita sama-sama belajar mengaji, kita mendengarkan dulu pencerahan dari Ustadz kita, guru kita, dari Ustadz Narjun Bahmid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, hari ini kita bajunya senada ya. Senada. Ya walaupun ada ungu-ungunya ya, mungkin pencinta ungu-ungu. Saya takut mengatakannya. Itu Ustadz, belajar tapi menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu seperti apa Ustadz? Terima kasih pemirsa di rumah, pertanyaan ini luar biasa. Kita harus memiliki dua. Jadi kalau kita mengejar akhirat harus juga dunia. Itu soal Qasas ayat 7 itu, ayat 77. 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi wabtaghi itu kejarlah. Bahasa kaya itu wabtaghi, netagi, mencari. Oh, mencari. Ratagi, raelo, begitu ya, raelo. Jadi apa-apa yang Allah sudah siap untuk akhirat tentu dengan ibadah dan muamalah. Kemudian jangan lupa juga dunia. Maksudnya kalau habis sholat baca doa dulu. Kalau imam baca doa jangan kita langsung berdiri. Kita aminkanlah doa imam tadi. Karena doa itu juga mukhul ibadah. Jadi inti dari ibadah, otak daripada ibadah. Kan bagus kalau habis sembahyang langsung lari. Tidak boleh. Kita berdoa dulu, minta kepada Allah. Udu'uni astajib lakum. Kemudian juga dunia, kita perbaiki, kita punya keadaan rumah, baju kita harus bagus, harus rapi. Kan hidup ini kan harus 4D. Apa itu? Huwallahu la ilaha illa huwa. Huwa itu dia, Allah. Yang kedua harus berdua. Nggak boleh sendiri. Oh, sendiri. Nah ini pemirsa yang masih sendiri-sendiri, tolong cari biar berdua. Yang ketiga harus punya doi. Bekerja. Doa, dua, doi. Baru yang keempat, doa. Doa yang keempat. Yang kelima kalau orang kaya dei. Dei itu harus punya anak turunan. Ya. Wah, ini pengajaran baru nih buat kita ya. Harus menyembah Allah, dia. Terus harus punya dua pasangan ya. Terus juga harus punya doa dan punya doi. Ini ya, cuan. Dan dei. Nah, berarti memang harus menyeimbangkan kehidupan kita, ilmu belajar kita, tidak hanya ilmu dunia saja yang kita cari, namun cari juga ilmu teknologi. Bayangkan itu, ini apa nih yang menyala ini? Iya, semua kita hidup dengan teknologi sekarang ya. Tidur, bangun semua berkawan dengan mesin. Ya, bahkan kita berjalan pun dikawan dengan mesin. Pakai mobil, pakai motor, itu kan mesin. Amalia dan ilmu alamiah. Teknologi, imtak dan ilmu takwa, dan iptek. Iya, betul ya. Oke, nah di Anak Takwa kita akan belajar begitu banyak ilmu ya, khususnya tentunya ilmu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, nanti juga dikolaborasikan dengan kesenian, ilmu sastra. Karena kita tahu Ustadz kita ini penulis nih ya, penulis puisi dan pantun-pantun jenaka. Ustadz mana? Ustadz apa? Ustadz TVRI ya. Kan kita ada di TVRI Ustadz, bukan di TV lain. Saya mau dengar dulu ada adik-adik dari SMA Negeri 4 Palu ya. Tepuk tangan buat adik-adik dari SMA Negeri 4 Palu. Yang mau menghafal surah pendek siapa? Yang pertama. Namanya siapa? Pakai ini? Anggun nanti kalau misalnya sudah lulus SMA, kuliah, kalau nanti sudah besar mau jadi apa ini? Cita-citanya jadi apa? Guru. Jadi guru, amin ya, semoga jadi guru yang bisa mendidik siswa-siswanya. Silakan ke depan. Berdiri sana. Ya. Oke, surah apa yang mau dihafalkan? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, silakan. Bisa duduk. Boleh berdiri saja. Berdiri saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan buat dong temannya. Wah, ini boleh dibilang semua umat muslim tahu surah Al-Ikhlas. Bahkan kadang tidak jarang sering dibaca di setiap harinya Ustadz. Itu seperti apa bacaan adik tadi dan apa makna dari surah tadi? Pemirsa, Al-Ikhlas itu memang diambil tidak ada dalam ayat itu. Karena semua ayat-ayat itu, surat itu diambil dari kata situ. Ini tidak ada. Tidak ada. Al-Ikhlas tidak ada. Karena di sini dia terselubung. Ikhlas itu artinya murni. Keikhlasan, kesungguhan. Jadi cara membacanya itu tadi dia sambung. Boleh disambung dia ayat ke ayat, tapi cara menyambungnya sebenar. Tadi ya qul huwallahu ahadu Allah. Diperbaiki. Jadi kalau dia wakaf berlaku namanya qalqalah kubra. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi itu mulut Allah. Qul huwallah. Jangan qul huwallah. Jangan ahad. Salah. Biasa banyak tahlil lebih banyak kesalahan. Ahad. Nah, kalau dia disambung, tanwin itu diganti nun kecil, namanya nun wasal. Ahadunillahus somad. Ahadunillah. Jadi Allah itu menjadi tarkik karena didahului baris kasrah. Alhamdulillah. Kemudian di sini lam yalid walam yulad. Jadi lam ya itu namanya izhar syafai. Lam ya, jangan lam mia. Oh, jangan lam mia ya. Lam ya. Lam tutup. Lam ya. Lam ya. Nah, kemudian di situ ada juga ada kesalahan-kesalahan yakullahu. Itu idgham bila guna. Yakullahu coba. Yakullahu. Nah, banyak orang baca yakullahu. Oke. Nah, salah. Yakullahu tidak boleh. Seakan-akan Allah di situ tidak boleh. Yakullahu. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kufuwan itu tanwin bertemu alif itu namanya izhar. Ahad. Kalau jangan ahad. Ahad. Hanyawa. Mengerti? Mengerti adik-adik semua? Mengerti ya? Jadi apa yang tadi dibaca ketika dievaluasi sama Ustadz itu jadi pengajaran ya. Besok-besok kalau misalnya dibaca lagi tidak salah lagi. Nah, sebelum kita ke surah berikutnya Ustadz, itu dari Al-Ikhlas tadi kan ada qalqalah ya, khususnya untuk di huruf dal. Nah, itu kan coba saya lihat Ustadz. Di sini ada kata lam yalid walam yulad. Apakah di tengah huruf dalnya itu tetap diberikan hukum qalqalah? Memang luar biasa kalau kalah. Qalqalah itu ada dua, namanya sugra, ada kubra. Kalau sugra itu dia berada di tengah kata dan dibaca langsung. Oh, tidak dijelaskan, ya. Tidak diperjelas. Lam yalid, walam yalid. Oke. Nah, kalau dia wakaf berhenti, stop, itu dikasih bahasa. Kubra. Kong kobra. Kubra. Oh, iya. Kalau kobra yang begini Ustaz. Iya. Oh, iya. Lam yalid walam. Lam yalid walam yulad. Oh gitu. Memang pintar betul bertanya. Memang kita harus bisa mengkaji itu Ustadz supaya nanti pemirsa yang ada di rumah, khususnya para teman-teman yang bertugas Risma Remaja Islam Masjid ya, om-om kita yang jadi imam-imam kan, supaya bisa memberikan juga pengajaran kepada adik-adik yang ada di masjid. Lagi kita mau dengarkan yang mau hafal surah yang lain, ada? Saya. Namanya siapa? Yulan Sari. Yulan Sari. Nanti kalau gede mau jadi apa Yulan? Mau jadi dokter. Oh, dokter. Jangan asma dulu ya, karena dia masih cita-citanya belum jadi dokter. Kalau kamu asma di sini siapa yang mau tolong? Silakan, ayo. Mau baca surah apa? Al-Lahab. Al-Lahab. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun zata lahab
wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Wah, tepuk tangan buat temannya. Langsung kita dengarkan penjelasan dan evaluasi dari Ustadz seperti apa. Pemirsa, ini surah Al-Lahab. Lahab ini nama salah seorang paman Nabi. Sekarang juga Abu Jahal. Jadi yang penantang Nabi. Bacaannya itu dia tadi mungkin saya pahami mungkin dia sengaja apakah dia salah dia supaya diperbaiki. Jadi ada banyak tabat. Nah, itu kan tamat tuh. Iya. Tabat yada abi lahab. Boleh abi lahabin wa tab. Kalau kubra. Tadi tidak cuma tab. Kemudian di sini ma ini dia mad wajib, mad jazm fasil, dia boleh dua harkat, boleh ambat, boleh. Cuma ini ma ini kalau di rumah kalau panggilan suami kepada istrinya pakai ma juga. Iya. Tapi 3 cara. Ma dia minta uang. Kalau ma itu minta makan, ma. Minta makan. Kalau yang panjang sekali? Ma itu siap-siap. Tidur. Siap-siap. Tidur. Oke, Ustadz, kita mau ke sini lagi bacaan ini Ustadz. Ini adik-adik ini perhatikan di sini dong ya. Ini lagi mencari pertanyaan nih. Tadi saya dengarkan bacaan si adik itu dia baca abillahabiu. Itu sebenarnya kan tidak ada tasyidnya di situ. Itu bagaimana Ustadz? Banyak bisa jadi orang hakim ini. Masya Allah, amin. Jadi betul. Jadi di situ abi, di situ lahabiu. Di situ coba abi tidak ada tas, jangan abillah. Yeah. Jadi abi kalau orang Bugis alif riasena, bam punya rewan abi, lam rasena lah rasena lah, ba dua rewan bin lahabin. Jadi abi lahabin. Yeah. Karena dia sambung menjadi abi lahabiu wa tab. Idgham bigunna. Berarti tidak ada tasydidnya ya. Jangan abila tapi abila. Abi lahab. Iya, oke seperti itu. Jadi harus diperhatikan tanda bacanya. Ingat, salah baca akan berubah makna dari Al-Qur'an ayat itu sendiri. Ada yang lain mau hafal surah? Ada baca ramah. Oh, kali ini kita mau dengarkan dulu yang berdakwah. Ya, berdakwah. Ya, karena di Anak Takwa kali ini kita metodenya kolaborasi. Ya, oke, silakan yang berdakwah siapa? Saya. Namanya siapa? Ana Mulia. Ana Mulia. Nanti kalau gede cita-citanya jadi apa? Dokter. Woi, dokter lagi. Banyak dokter ini Ustadz ya. Ya. Kalau dokter utamakan dia punya tensi darah dulu, kesehatannya, penyembuhan, jangan lupa GPS-nya. Suara rakyat nih. Silakan. Seorang kesini sedikit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi mujibi da'awati wassalatu wassalamu ala sayyidi sadati Sayyidina Muhammadi khairil baria amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan teman-teman yang tercinta, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat utamanya nikmat sehat walafiat. Amin. Kemudian kita panjatkan salawat serta salam keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada keluarga dan para sahabatnya hingga di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Judul ceramah saya adalah Guru sebagai Sosok Pahlawan. Pernahkah kita mendengar cerita orang bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa? Sungguh mulia keberadaan seorang guru di hadapan Allah. Dari guru-gurulah seseorang menjadi profesor. Guru dan profesor ibarat telur dan ayam. Dalam Al-Quran, Allah telah menerangkan bahwa tugas seorang guru itu wajib hukumnya dalam rangka memanusiakan manusia. Dengan mengenal kebesaran Allah Maha Pencipta dan pada akhirnya mengimaninya sekaligus menyembahnya. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kata ud'u yang berarti mengajak
dapat difahami perintah kewajiban mengajar bagi guru-guru terhadap peserta didiknya. Dengan mengajar itu, guru atau pendidik mengantarkan peserta didik tersebut mengenal kebenaran melalui metode pendidikan yang searah dan kemudian dengan metode interaksi yakni tanya jawab. Salah satu ungkapan Arab, "Allimu auladakum fa innahu mahlukuna lizaminin ghairil zamanikum." Maksud hadis tersebut bahwa orang-orang tua dalam hal ini ibu dan bapak termasuk guru diperintahkan untuk mengajar. Dengan mengajar dan mendidik terhadap anak-anak generasi akan menggantikan orang-orang yang lanjut usia. Apabila upaya untuk pembinaan umat atau generasi muda sekarang tidak ada, sejak balita hingga dewasa, maka dunia ini menjadi lumpuh. Disinilah posisi dan peranan seorang guru sebagai sosok pahlawan. Kedudukan guru adalah posisi yang ketiga setelah kedua ibu bapak yang melahirkan. Kalau kedua orang tua kita melahirkan, memelihara kita dari bayi hingga dewasa atau hidup berumah tangga, maka kedudukan guru adalah mengisi pengetahuan, merubah moral dan watak. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita aminkan doa ini. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Amin. Kesalahan para orang tua kami, kakek nenek kami, para guru kami, anak keturunan kami, ya Allah. Lindungi kami, jauhkanlah kami dari malapetaka. Lenyapkan wabah pandemik di negeri kami. Sehatkan tubuh kami. Panjangkan usia kami. Tumbuhkan rezeki kami. Akhirnya, kuulurkan tangan tanpa saku, pertanda maafkan kesalahanku. Aku yakin hadirin dan hadirat, penampilanku ini tidak mudarat. Dengan perasaan lapang, ceramah pun menjadi gampang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat temannya ya. Ceramah di Anak Takwa ini selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa, Ustadz. Kenapa? Ini unik karena dai dan daiahnya ini masih cilik-cilik semua dan tentunya pantun-pantun di terakhir ceramah itu selalu menjadi inspirasi bagi seluruh penonton yang ada di rumah. Itu Ustadz, bagaimana tadi penampilannya? Apa yang perlu diperbaiki dari adik tadi? Bagus sekali, ini cerdas dan pedas. Itu bagi kita penceramah yang perlu diperhatikan itu hamdalah itu harus bersaja. Iya. Yang kedua harus fasih. Pasti dia punya makhraj, juga penempatan harakat, jangan salah. Alhamdulillahil mujibid da'awat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad khairil bariyat. Itu yang profesional. Harus jelas ya. Kemudian tadi pertanyaan sama saya itu. Tadi dia bilang bahwa guru itu melahirkan profesor. Nah, orang tanya, mana duluan? Ayam atau telur? Itu orang tanya itu. Apa yang duluan kalau Ustadz? Hah? Apa yang duluan Ustadz? Apa yang saya bilang duluan? Ayam. Oh, berarti ayam dulu. Ayam. Kalau saya bilang telur atau ayam, telur dulu. Telur dulu. Oh, Masya Allah. Cerdas ya Ustadz ya. Baru saya dapat jawabannya selama saya bertahun-tahun ini ada pertanyaan seperti itu. Apa yang dibilang sama orang yang bertanya duluan? Oke, jadi bagus, seperti bagus, itu. Bagus. Ya, jadi perlu diperbaiki lagi untuk hamdalahnya lebih indah lagi dan harus lebih tepat lagi tajwidnya. Ada orang paham begini, ceramah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Sayyidina Muhammadin. Itu kalau orang-orang awam dia bilang sudah benar. Tapi kalau orang mengerti kawaid, waduh salah besar itu. Sebenarnya bagaimana? Ini pelajaran nih bagi pemirsa di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim harus dahulu wassalatu wassalam. Oke. Jadi dia dipisahkan dengan wassalah itu. Kalau dia bilang alhamdulillahirrahmanirrahim sayyidina, seakan-akan dia badal bahwa pendudukan Nabi Muhammad sebagai Tuhan di situ. Oke. Nah, itu kesalahan. Wah, ini pelajaran baru bagi kita pemirsa ya, bahwa memang tidak gampang untuk menjadi seorang pendai, ya, seorang ustadz, seorang penceramah. Perlu banyak sekali metode pengajaran-pengajaran yang harus dicari tahu supaya ketika turun di masyarakat kita bisa memberikan pengajaran yang betul-betul real, itu benar. Betul. Ya, saya mau dengar lagi adik-adik yang mau hafal surah pendek siapa? Saya. Namanya siapa? Nurul Izzati. Nurul Izzati. Jadi apa nanti kalau besar? Dokter. Dokter, ini kayaknya calon dokter semua ini Ustadz yang datang di sini. Ini namanya sama anak saya laki-laki, Rahmat Izzati. Masya Allah, boleh kayaknya. Oh, dijodohkan lagi. Bukan Miraja. Silakan, ayo surah apa yang mau dibaca nanti sebentar? Surah Al-Fil. Oke, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, silakan duduk. Nah, pemirsa, kita langsung mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Jadi anak tadi itu bagus, bisa dipoles. Jadi tadi itu alam taro, jangan to, jangan toro. Huruf ta atau to di situ? Ta. Ta ya. Jadi dia harus huruf istifal. Istifal dari kata aspal, rata. Ta, ro. Jangan pengaruh ro, jadi ta di to. Dalam toro. Kemudian yang kedua, fala rabbuka bi as. Sot. Jangan bi as. Oke. Bi ashabil fil. Kemudian kaidahum fi lil. Jangan tado. Karena do itu bukan huruf qalqalah. Lil. Jangan tado lil. Nah, kemudian di sini lagi alaihim ini namanya izhar syafawi. Jangan panjang alaihim toiron. Langsung alaihim toiron ababil. Tarmihim ini mim bertemu ba namanya ihfa syafawi. Tidak boleh rapat bibir. Tarmihim bil baru nanti hidup baru dia dirapatkan. Nah, mengerti? Mengerti adik-adik? Mengerti. Iya, kalau ustadznya mengerti, kalian jawab mengerti ya. Jadi memang di sini praktek langsung komentari untuk menjadi pengajaran berikutnya supaya lebih bagus lagi. Tapi bicara tentang Al-Fil ini Ustadz, ini surah yang membahas tentang bagaimana Ka'bah itu diserang oleh tentara gajah ya. Itu seperti apa itu? Al-Fil ini surat daripada gajah. Jadi pada saat itu Nabi lahir. Nabi lahir, bertepatan Nabi lahir itu, maka tentara bergajah ini dari kerajaan Abraha, Ethiopia, mau menyerang Ka'bah. Tapi Allah melindungi Ka'bah itu dengan mengirim burung ababil, melempar dari batu-batu yang panas, nah, sehingga tentara bergajah kaidahum, mereka tidak berdaya, alias terpedaya. Iya, itu karena menghargai kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi dari sini kita bisa belajar pemirsa bahwasanya ketika ada orang yang ingin menjahati kita, ketika kita tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan mengirimkan bantuan kepada kita. Ini bisa dipakai dalam keadaan darurat. Oh iya. Tarmihim bihijarah. Ya Allah, makanya orang-orang musuh bisa lari semua. Wih, nah ini ilmu lagi baru nih buat adik-adik semua ya. Selain dipakai untuk mengamalkan di sholat, bisa juga dipakai ternyata untuk kita percaya diri ya. Nah, saya mau dengarkan puisi Ustadz ya. Seperti biasa di Anak Taqwa, belajar Al-Quran dan juga belajar sastra puisi. Siapa yang mau puisi? Saya. Namanya siapa? Zahra. Zahra. Gede mau jadi apa? Perawat. Perawat. Dokter, perawat. Sama aja di kesehatan juga. Silakan. Narjun Bahmid menulis, kasihani aku. Kerap kali kubuka mataku, seiramah dengan perjalanan matahari, nafasku tersendat-sendat. Kedua belah mataku tenggelam dengan air mata. Mungkin takdir hidupku, sebab aku lahir di tengah keluarga miskin papa. Kadang jiwaku mengamuk, tidak menerima keadaan. Sering bertanya, adakah Tuhan? Badanku tak punya bungkusan, lidahku kekeringan, perutku bergemuruh, hiruk pikuk bergelombang, kakiku telanjang. Saat-saat keadaanku genting, lahir naluri manusiawiku. Aku berkata, ada Tuhan. Aku segera melangkah. Aku bekerja memenuhi niat suciku, mencari karunia dan mengharap pertolongan Tuhan. Ku bawa sepotong kawat,
ku jinjing lipatan karung bekas, menuju tumpukan bau menyengat. Aku benci mengemis, aku malu pada diriku sendiri, sebab aku bukan harimau rumah, menunggu gesekan piring dari sisa makanan tulang belulang. Diusir, ditendang, dibuang. Sayangi aku, temani aku mau bahagia. Amin. Amin. Wah, tepuk tangan dong buat temannya. Harimau rumah apa itu? Harimau rumah, kalau saya dengarkan tadi mungkin penjelasannya anak-anak yang cuma diam di rumah menunggu orang tuanya memberikan makan. Harimau rumah, menunggu tulang belulang. Oh, Apa itu gitu. harimau rumah? Apa itu? Kucing. Kucing ya. Oh, harimau rumah menunggu tulang belulang yaitu kucing. Nah, ini memang sangat pas sekali dengan apa yang kita bahas di pertama tadi Ustadz, bahwa harus kerja menyeimbangkan diri antara dunia dan akhirat. Tadi kalau saya dengar isi puisinya itu lebih kepada dia semerta-merta tidak mau ngapa-ngapain ya. Akhirnya dia hanya jadi harimau rumah tadi. Itu bagaimana Ustadz? Sekarang tantangan kita, tantangan Pemda juga pemerintah kota maupun gubernur, ini berkeliaran peminta-minta pengemis. Saya sering dipanggil oleh dinas sosial untuk memberikan pendidikan kepada mereka supaya jangan mengemis itu. Anak-anak jalanan, anjal-anjal itu, yang bagi kita itu banyak sekarang ini. Bagaimana caranya mengemis itu dilarang? Al-yadul ulya khairun minal sufla. Tangan memberi itu lebih bagus, tapi kalau begini tidak boleh. Jadi tadi pertanyaan apa tadi? Menyeimbangkan ya. Jadi keseimbangan itu kita harus bekerja. Harus bekerja. Jadi fa idza qudiyatis sholatu fantasiru. Coba. Iya. Fantasiru Fantasiru fil ard. fil ard. Fantasiru fil ard. Jadi Ya. selesai kita sholat, berdoa dulu, Berdoa. sembahyang ba'diyah, sunatnya, kita pergi sesuai dengan profesi kita. Iya. Guru, nelayan, pelayan. Silakan cari pekerjaan. Jangan lagi tidur, bikin penuh di sini lagi air liur. Pekerjaan. Jadi setelah berdoa ikhtiar ya, setelah Fantasiru fil ard. Iya, betul Bertebaran di sekali. muka bumi. Bertebaran di muka bumi ini. Untuk apa? Mencari nafkah. Wabtahu min fadlillah. Mencari rezeki yang Allah telah gantungkan. Betul. Setelah itu dapat apa? Wadhkurullah. Ingat lagi Allah lama di salat lagi dan berterima kasih. Tepuk tangan buat Ustadz dong. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz hari ini kepada adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, menjadi sebuah motivasi kita untuk senantiasa mengejar dunia seakan-akan kita akan hidup untuk selamanya dan mengejar akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Ya, jadi kita harus seimbangkan antara I'mal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Iya, jadi harus seimbang Ustadz ya, sehingga kita bisa balance nih hidup di dunia ini. Di dunia kita senang dan di akhirat kita mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih adik-adik dari SMA Negeri 4 Palu ya. Datang lagi nanti ke Anak Takwa Al Ustadz, terima kasih. Ustadz Narjun Bahmi, terima kasih. Begitu banyak sekali pengajaran yang kami dapatkan dari Ustadz. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Pemirsa, akhirnya Anak Takwa episode kali ini selesai dulu, nanti kita ketemu lagi di episode mendatang. Saya Muhammad Rifali, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.